Yo guys, welcome to my vlog bro. Jadi kali ini gue pengen membahas sesuatu. Masya Allah berisik banget anjay. Maklum ya guys ya, rumahnya di pinggir jalan jadi agak berisik gimana gitu kan. Jadi kali ini gue pengen membuat video soal suka dukanya gue pakai motor ini selama hampir 3 tahun. Nah untuk suka dukanya apa aja, tapi sebelumnya itu gue ini nggak menurut gue aja. Gue udah tanya di grup Vario 125 LED Indonesia. Kalian kalau mau join aja nih grupnya, tinggal cari di Facebook aja. Jadi ini adalah menurut para anggota grup itu, dan juga menurut gua ternyata itu sama, suka dukanya itu sama. Dan gue udah pilihin di sini komentar-komentarnya. Ini gue pakai 2 HP ya btw. Ini gue udah pilihin komentar-komentarnya, gue like, gue screenshot dulu sekarang, dan di sini gue mau bacain komentar-komentarnya teman-teman. Ini ada dari Rizky Audina. Depan agak cicit-cicit kayak tikus, ini bener banget. Ada, masya Allah, ada bunyi cicit-cicit ya yang berisik kayak tikus dari depan sini. Dari depan sini kayak ada bunyi apa, gue juga nggak tahu ya. Tapi kadang gue juga denger nih dari belakang. Jadi ini bunyi misterius yang ada di Vario ya teman-teman ya. Setiap motor kayaknya ada deh bunyi misterius gitu kan. Ya tergantung aja, kalau masih baru ya nggak ada. Karena ya pemakaian aja sih, lebih ke pemakaian aja. Terus getar yang bikin gak ngantuk. Getar itu maksudnya geredek di tarikan awal. Oh guys, btw maaf ya, ini kotor banget karena gue kemarin habis terabas hujan. Ya kan ada penting sebenarnya kalian jangan keluar rumah dulu ya. Hashtag di rumah aja. Karena ya sebagai pencegahan penularan COVID-19, ya dimohonlah bantu pemerintah. Gue kemarin keluar karena ada butuh sebentar. Berisik banget, masya Allah. Getar yang nggak bikin ngantuk, maksudnya getar itu pas tarikan awal. Ini penyakit yang muncul yang baru bagi gua. Jadi dulu Vario gua ini sama sekali nggak ada yang namanya geredek teman-teman. Dan geredek ini muncul kapan ya? Waktu 40.000 km kalau nggak salah. Nah 40.000 km waktu itu tuh gue telat servis teman-teman. Jadi terakhir waktu itu gue servis 35.000 km ya. Terus gue telat tuh. Gue kan biasanya 3.000 kilo servis kan. Gue sampai 5.000 tuh. Pas 40.000, wah ini udah 5.000 kilo nih, kok gue nggak servis kan ya. Waktu itu karena lagi sibuk-sibuknya kan, tugas sekolah lah segala macam lah, apalah inilah. Jadi nggak sempet servis. Akhirnya penyakitnya muncul ya, geledeknya akhirnya muncul. Waktu itu gue servis dibersihin. Terus selang beberapa hari muncul lagi. Terus kemarin gue baru servis ya bang, yang waktu itu kalau nggak salah baru seminggu lebih dah, udah muncul lagi geledeknya gitu. Nanti dia ada tipsnya ya dari gua sama dari ada nih anggota grup yang ngasih tips supaya biar nggak geredek, tapi nggak semestinya hilang, tapi ini hanya ya meminimalisir lah gitu. Terus kalau positifnya ngerasa stangnya lebih enak, maksudnya tetap tegak daripada Matic Honda kebanyakan. Oke, ini gue setuju sama si Rizky Audina. Kenapa? Menurut gua Vario 125 ini posisi ridingnya paling enak di antara motor Matic Honda lainnya teman-teman. Jadi posisi ridingnya itu gimana ya? Kaki lu kayak gini, 90 derajat otomatis nyaman parah kan. Nyaman parah. Ini agak nunduk, agak nungging soalnya di standar tengah. Ini kan kaki gua 90 derajat. Ini gue tinggi 175 lebih deh kayaknya. Tapi aman-aman aja, nggak mentok sama sekali. Asal kalian duduknya kayak gini nih. Kan ada pembatas ya. Sini harusnya sih sampai segini, mentok segini. Jadi nggak mentok ke sini. Kalau gue maju dikit udah mentok. Karena gue tinggi banget, gila. Kaki gue juga panjang banget ya. Terus untuk masya Allah berisik banget guys, sorry ya guys ya. Dan untuk tangannya nih. Tangannya tuh enak guys, tangannya itu lurus gitu, kayak kalau kalian naik motor naked, asli dah, ini nyaman banget nih motor. Menurut motor paling nyaman di 125 cc Matic, ini paling nyaman daripada. Oke, gue sandingin sama Beat ya, sorry ya. Kalau gue naik Beat itu
kayak tangannya gini cuy, aneh banget tuh, nekuk kayak gini aneh banget. Pokoknya lebih enak pakai ini gitu. Nah, itulah kenapa alasan gue pilih Vario ini gitu. Oke, next selanjutnya sama nih dari Silika Wahyu P, sama bunyi cicit bunyi cicit entah di bagian mana itu emang udah jadi bunyi misteri di Vario ini ya, bunyi horor. Terus dari Agung DS gredek itu aja sih menurutku. Emang nih ya, penyakit yang paling gue gedek sampai sekarang itu cuma gredek doang coy. Tak kenapa ya gitu. Ini dari Dika Syah Aldinur juga sama, cuma gredek kalau tarikan awal itu. Ini dari Eki Drifting, sukanya tarikan gasnya, dukanya top speednya segitu-segitu aja. Kalau buat gua Vario 125 ini tarikannya lumayan ya coy ya, enak, nyaman, comfort. Menurut gua comfort sih, lebih ke comfort ya. Tarikannya itu nggak, ya biasa-biasa aja gitu, tapi enak kok. Stop smash segitu-segitu aja. Gua ini rakor gua cuma 105 ya di sini, tengah-tengah sini. Cuma 105 guys, bayangkan deh. Pelan. Terus dari Adi Karyana Herni. Ini kalau ngeblur nggak apa-apa, nanti gue tampilin di sini kok. Kalau dari Adi Karyana Herni, gredek. Dia katanya gredek gak pernah ngalamin karena sering aneh bersihin di bengkel kiriannya tiap 2 minggu sekali. Ya mungkin dia dapat barang bagus ya, gue gak tahu. Ya gue dulu sebelum telat servis rutin bersihin. Semenjak telat servis ini anjir, gue nyesel banget telat servis gitu kan. Gue servis kemarin, Masya Allah pak. maaf guys, servis kemarin gue udah bersihin, terus beberapa hari kemudian gredek lagi anjay. Oke, terus dari dukanya itu bodinya terlalu renyah, apalagi pas naro barang di bawah kontak itu sering banget patah atau retak, dan gak cuma aneh yang ngalamin. Ini gue setuju bang, ini gue udah lama sih ini gue pernah naruh kardus di sini dan gak tahu kenapa ini bisa pecah ya. Nggak tahu kenapa nih, nggak kelihatan sih kalau di kamera sih, nggak terlalu kelihatan, gelap soalnya. Pokoknya ini pecah, nggak tahu kenapa anjay. Bodinya renyah, emang renyah sih. Gue pernah ya nyuci motor, terus gue kan mau nyetar dari tengah tapi licin. Akhirnya motornya ngegubrak ke sana. Waktu ngegubrak ke sana udah gue tahan kan. Nah, kalau waktu mau nempel tanah karena gue udah pasrah nggak kuat gitu kan, ya gue lepas aja. Jatuhnya cuma pelan, cuma gimana ya, kayak gitu doang. Pada ngebuka semua di sini anjay. Terus ini udah rapet ya, di sini buka tuh, terus sini buka gitu dah. Sekarang udah rapet karena gue kemarin habis ganti komstir gue udah oblak. Itu dia yang perlu diganti pas kali udah 3 tahun. 50.000, udah hampir 50.000 komstir yang diganti gue pertama, sama filter segala macem lah ada. Terus gue pernah jatuh bego sih ini. Gue lagi nyantai. Gue waktu itu bawa dus di sini, jadi gue nyetir motor pakai satu tangan kanan, tangan kirinya megangin dus di sini. Gue taruh di sini dan gue lagi jalan santai sebenarnya, dan gue nggak lihat ada batu terus kena ban depan gue. Gue nginjek batu gede banget sekepal tangan di ban depan dan gubrak, jatuh bego lagi sih sebenarnya, bukan jatuh yang parah, udah ketahan, cuman kan gue nggak kuat gitu kan. Gue udah nggak kuat karena emang udah pasrah gimana gitu kan, udah mau jatuh, udah nggak kuat ya gue gubrakin aja dong. Dan di sini juga buka, di sini buka, anjay renyah gitu. Padahal cuma gitu doang anjay. Malah nggak lecet sama sekali loh. Ya ini karena di parkiran cuy. Ini bukan karena waktu itu jatuh, bukan. Ya itu. Paling cuma di sini ada baret. Mana ya? Lupa. Ini nih. Waktu itu jatuh di baret. Itu sih wajar ya, karena itu kena batu juga. Itu sih ya dukanya. Terus ini dari Saidi Ahmad Rifai, remnya kalau masih standar ting-ting, remnya Senin berartinya Kemis anjay. Iya, gue ngerasa rem, astagfirullah cuy, berisik banget sumpah.
giliran record aja berisik banget kan. Dari tadi nggak berisik, giliran record berisik aja. Ini menurut gua ini remnya sih ya standar-standar aja. Ada yang dangdutan lagi. Menurut gua remnya ini standar-standar aja sih. Ibaratnya gini, kalau kata gue ya, kalau menurut gue nggak terlalu pakem tapi juga nggak terlalu ngelos, jadi ya standar-standar aja ya, wajar aja karena ini satu piston dan ini diameternya cuma berapa ya, ini piringannya kecil ditambahinnya cuma satu piston gitu. Untuk project modif insya Allah kalau ini tuh terakhir-terakhiran ya coy. Kalau yang mahal-mahal untuk ngomongin project modif nanti deh. Terus selanjutnya dari Char & Key, gredek sama bunyi cicit-cicit kayak anak ayam, itu udah ya tadi ya. Terus dari Rahmat, gredek sih enggak, tapi tak ada top speed mentok 110, itu aja naiknya lama. Gredek sih enggak, mungkin lo dapat barang bagus ya bro, selamat. Emang Honda ini lagi kenapa nggak tahu gitu, bukannya makin laris terus barangnya makin bagus, tapi malah makin laris barangnya makin jelek. Gue pernah lihat di YouTube ya, motor itu baru beberapa hari turun dari dealer dan itu langsung gredek coy. Lagi apes mungkin ya yang beli, juga nggak tahu. Top speednya tak ada top speed ya, wajar sih kalau tak ada top speed ya, namanya juga Matic, udah Matic 125 cc lagi kan ya, segitu-segitu aja mau seberapa kenceng. DC dia itu tembus 110 lah, gua 105 anjay. 105 udah mentok, itu nggak bisa. Mungkin kalau gue pakai knalpot racing udah berebet tuh, udah kedengeran berebetnya ya, karena gue pakai standar ya, jadi nggak kedengeran, yang kedengeran suara angin. Terus dari Giano Lukas Sinurat, gredek manja bikin ketagihan mau bawa. Gredek manja nggak tuh, tenaga lumayan buat ngegeber beat ya, lo sandingin sama beat ya jelas beat kalah anjay. Nggak usah baper, emang udah kenyataannya kayak gitu ya. Gue sama Moge juga kalah cuy, sama R15 juga kalah, sama CBR juga kalah gitu. Nggak usah baper, tenang aja. Buat apa kenceng-kenceng kan di jalan raya gitu. Munafik padahal soal ngebut. Di modif enak betul, gue udah ada referensi buat modif teman-teman. Gue juga udah ada dananya, jadi nunggu aja video project modif motor ini, oke? Untuk modifnya nanti bakal ada project bikin motor ini super duper cakep, oke? Tunggu aja. Ini kenapa nggak gue modif, karena gue lebih suka yang modif itu langsung gitu, nggak nyicil. Gue tuh nyicil buat yang gede-gede aja, maksudnya kayak master rem, selang rem, kaliper, piringan cakram, knalpot, cat velg, ban itu nyicil. Tapi untuk peritilan, tapi ini bukan peritilan yang emas alay gitu ya guys, tapi ini pokoknya bakal cakep banget dah nih motor dah gitu. Tunggu aja project modifnya. Terus harga jual stabil, menurut gua enggak sih ya, wajar-wajar aja sih. Ini sekarang harga jualnya di angka 12-13 jutaan teman-teman untuk 2017 ya, nggak tahu yang lama-lama. Terus dari Angga, irit kencang dan stabil, yo setuju banget. Terus dari Andi Murwanto, dukanya itu gredek ya, nah itulah. Top speednya 100, wah doi cuma 100 aja, gue 105. Buat jarak jauh cuma habis 60.000. Tapi untuk wirawiri jarak dekat terlihat boros. Iya, sip banget. Gua sesuai di video gue sebelumnya, gue itu menyebutkan kalau konsumsi BBM ini di 46 km per 0,9 km per 0,9 liter ya teman-teman. Which is anjay, so Inggris banget. Yang dimana itu tuh ya irit banget ya. Gue itu kemarin baru ngisi full, terus di belakangnya itu masih 500 ya teman-teman. Terus satu bar hilang tuh waktu 60 kilo cuy, 660 kilo anjay, itu rekor gua kemarin tuh. Terus kalau lo pakai buat keluyuran gak jelas ya, bolak-balik sana kemari, itu kelihatan banget borosnya. Tapi kalau lo ya katakanlah lo pakai buat sekolah ya itu nggak kerasa gitu, tahu emang irit banget gitu. Tapi kalau lo buat keluyuran nggak jelas, tahu-tahu habis aja bensinnya gitu. Ini ada solusi nih dari Gilang Fahreza, gredek gak ketulungan.
solusinya pas manasin ulir gas dikit-dikit selama 3 menit, habis itu gak geredek lagi pas mau jalan. Ini gue sering lakuin, ini sebenarnya nggak ngilangin tapi ini meminimalisir aja cuy. Jadi gini, gue nyalain, gue sih biasanya kalau pagi pakai ini ya, karena biar nggak ini aja. Oke, nyalain. Biar kalau pagi pakai ini karena biar nggak pakai ini biar kalau motornya udah lama itu nggak keras gitu, karena udah biasa dipakai. Kalau pagi pakai itu dulu, terus lu tunggu beberapa menit. Habis itu maksudnya di sini tuh ulir gas dikit-dikit selama 3 menit ya waktu komentar ini. Tapi gue itu kayak ini nih. Ini kan di 8 ya, di 0,8 ya, di 0,8 lah pokoknya, sampai di 0,9. Jangan sampai melonjak ya, ngegasnya itu pelan-pelan aja, pelan-pelan, naik pelan-pelan, turun lagi, sorry, pokoknya kayak itu, ulir aja dikit, buka gasnya dikit-dikit. Oh, ini udah di 9, polling, geber. Kayak gitu, kalau gua kayak gitu ya. Kan habis dihitungin beberapa menit aman dong buat digeber. Nanti gredeknya hilang sendiri coy. Lo perhatiin ya. Loh. Gredeknya itu terminimalisir. Jadi bukan dihilangin tapi sedikit mengurangin. Gue nggak tahu itu kenapa. Gue juga nggak tahu ya itu kenapa ya. Pokoknya kayak gitu, gue itu setiap pagi kayak gitu. Nanti gredeknya ya sedikit berkurang. Nih dari Sapa ya, punya saya kalau jalan jauh plus mesin udah panas gredeknya hilang. Kalau dipakai jarak dekat malah gak ketulungan gredeknya pas di awal gas. Itu bener banget, kalau mesinnya udah panas itu gredeknya hilang sendiri teman-teman. Makanya dipanasin dulu gitu sebelum dipakai dan diulir gas sedikit-sedikit kayak tadi ya. Kalau bisa sih ngikutin tipsnya dia di ulir gas dikit-dikit selama 3 menit. Kalau karena gue gugup ya mau sekolah gitu ibaratnya kalau pagi, jadi gak gue ulir gas. Jadi kayak gitulah tadi yang dibuka sedikit nyampe 0,1 lah, plus 0,1 geber langsung. Ini dari Aditya, suka dukanya tergantung si pemakai dan perawatnya. Itu bener banget sih. Ini dari Willy Wijaya, sukanya sama desain bodinya, enak dilihat, gak gedean, gak kecilan juga. Dukanya body orinya mahal, lampu kagak terang. Ya betul banget, ini body paling pas, paling proporsional, tapi juga gak kegedean amat ya. Gak kayak sebelah, dukanya body orinya mahal. I don't know man. Gue kemarin beli ini 38.000 dan di belakang 115 kalau nggak salah ya, lupa gue. Lampunya kagak terang ya, normal lah, walaupun kagak terang ya emang kagak terang sih. Terus dari Pajar nih, panjang banget nih, sukanya kalau pakai Vario LED, desainnya lebih terlihat minimalis, gagah dan bodi yang garang. Yap, paling setuju itu, bodinya keren banget anjay. Namun dukanya ada pada kendala seperti gredek, alhamdulillah sudah terobati. Ini ada tips nih, berkat ganti kampas otomatis yang baru dengan menggunakan merek motor sebelah. Kayaknya sih pakai Yamaha ya, nggak tahu juga sih. Dan bukan bawaan dealer karena kampas lebih lebar. Katanya ya kampas bawaan itu lebih lebar sehingga waktu awal gas itu suka slip. Jadi itu yang nyebabin gredek, gue juga nggak tahu sih. Dan sekarang si Vario saya mengalami kendala lagi pada saat tarikan awal, terasa ngempos seperti bensin tidak naik dan hilang tenaga. Mungkin ada permasalahan di dalam sensor TPS. Ini gue penyakit baru muncul lagi teman-teman. Jadi ini kadang muncul kadang enggak sih. Jadi waktu gas ya, mulai gas terus di 15 km kecepatannya ya, itu kayak nahan gitu, kalau enggak pas 20 terus turun lagi ke 15 ya, kayak nahan gitu, naiknya lama. Terus kalau habis 20 udah naik lancar lagi. Kenapa nggak tahu, barangkali ada yang tahu. Kata si ini sih ada di sensor TPS nya ya, gue juga nggak tahu sih. Sini dari Andre Eka Diansyah,
sukanya kalau pakai Vario LED Old, kalau gue pribadi sih nyaman buat jalan santai ngebut. Bodi juga nggak terlalu besar seperti Namek atau Aerox. Iya betul. Ini motor nyaman sih ya, udah gue jelasin di awal, posisi ridingnya tuh nyaman parah sih. Terus bodinya juga nggak terlalu besar, proporsional banget, pas lah ibaratnya buat badan gue ya. Ya walaupun tinggi, ya kurus juga, ya tetap pantas juga pakai motor ini gitu. Jadi motornya nggak kecilan juga nggak kegedean. Bunyi cicit entah di bagian depan atau belakang ya itu udah dijelasin. Dan itu tuh bunyi cicitnya muncul waktu lo ngelewatin jalanan yang berkelikir lah cuy. Sama poin yang paling penting ciri khas gredeknya pas angkatan awal. Iya betul banget. Ini dari Rizky Ridwan Ramadhani, Variomatic paling enak. Ya udah jelasin tadi di awal, posisi ridingnya enak. Terus motor ini ganteng, terus mau modif apa aja itu bisa masuk gitu. Makanya gue ada project modif buat motor ini, itu cakep banget coy. Oke, mungkin ya segitu dulu untuk bacainnya. Ya gue ulangin lagi kesimpulannya. Jadi untuk sukanya itu desain motor ini coy. Desain motor ini tuh bener-bener futuristik, gagah, minimalis, simple, lancip-lancip gimana gitu. Anjay, motor di sini banyak banget motor alay. Lagi nih. No, baper anjing. Berisik. Desainnya yang lancip-lancip gimana gitu kan, cakep gitu. Terus kedua, posisi riding itu enak banget, parah sih gila. Posisi ridingnya enak banget. Terus selanjutnya irit, mesinnya itu irit banget. Terus selanjutnya ya untuk tarikannya so far so good sih, enak-enak aja. Terus untuk dukanya itu ada bunyi cicit entah di bagian mana, gue juga nggak tahu, antara depan sama belakang. Terus lampunya ya agak terang tapi juga agak redup ya. Ya tuh perspektif masing-masing aja. Berisik. Terus selanjutnya di gredek itu pengen gedek banget anjir, udah gredek pengen gedek gitu. Ya mungkin itu ya. Oh ya bodi renyah juga itu sebuah duka buat saya. Kenapa bodinya renyah? Oke, mungkin itu dia teman-teman suka dukanya menurut gua dan teman-teman gua di grup Facebook Vario 125 LED. Itulah suka dukanya. Apa sih? Oke teman-teman, jadi videonya cukup segini dulu. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe. Mohon maaf kalau durasinya terlalu panjang karena di sini gue bacain komentar dari teman-teman gua. Oke, see you next video. Bye.